Halo anak-anak, kita akan belajar kembali tentang komputer. Kali ini kita belajar tentang sejarah perkembangan komputer. Oke, langsung saja. Jadi, sebelum kita mengetahui komputer, memahami komputer lebih jauh, kita harus belajar sejarahnya dulu. Jadi, sejarah komputer, sebelum sejarahnya, kita lihat dulu ada penggolongan alat pengolahan data. Jadi, ada peralatannya manual, masih pakai tangan manusia intinya ya. Ada peralatan mekanik ya berbentuk mesin tapi masih tetap pakai tangan manusia juga untuk mengaktifkannya. Peralatan mekanik elektronik ya digerakkan secara lebih otomatis oleh motor-motor elektronik oleh alat-alat elektronik. Dan juga peralatan elektronik kalian bisa baca ya. Ini bekerjanya secara elektronik penuh. Terus sejarah komputer. Sejarah komputer ada dua dan dibagi pertama sebelum tahun 1940 dan setelah tahun 1940. Jadi sebelum tahun 1940, jadi 1923, 20, 1930 itu sebelum tahun 1940. Jadi inilah alat pengolahan data yang disebut dengan nama abacus. Jadi bentuknya kayak sempoa ya, melakukan perhitungan menggunakan biji-bijian geser yang diatur pada sebuah rak. Jadi komputer zaman dulu sebenarnya belum belum jadi komputer sih. Pengolahan data orang-orang zaman dulu itu seperti pakai sempoa kayak gitu ya, dihitung-hitung. Cara ngitungnya tuh seperti itu. Kalkulator zaman dulu. Terus kemudian dari kayak model sempoa tadi mulai naik, mulai dibikinlah kalkulator roda numerik. Jadi kalkulatornya angka 1, 2, 3, nah itu seperti itu tuh. Ada kotak ketika diputar, 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 diputar. Nah itu jadi kalkulatornya unik. Jadi berbanggalah kalian zaman sekarang lebih mudah ya. Dulu kasihan sekali dalam penghitungan-penghitungan. Terus kemudian contoh alat pengolahan data ada kalkulator roda numerik seperti tadi. Jadi masih 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 sangat sederhana sekali ya, ditemukan oleh Gottfried Wilhelm von Leibniz pada tahun 1964. Terus kemudian ada juga kalkulator mekanik, ditemukan oleh Charles Xavier Thomas de Colmar. Jadi ini lebih, kalau tadi itu cuma penambahan-penambahan, penjumlahan, kalau ini lebih lengkap ya. Melakukan penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Jadi matematikanya jalan sekali alat ini. Oke, lanjut. Nah, ini yang paling penting. Babbage atau Babbage, Charles Babbage adalah ahli matematika dari Inggris yang mengembangkan mesin penghitung otomatis yang dapat diprogram dengan bantuan dari Lady Augusta Ada Lovelace. Pada tahun 1834, Babbage mengembangkan mesin analis untuk menghitung tabel astronomi untuk digunakan pada angkatan laut yang disebut different engine. Jadi inilah yang dikatakan bapak komputer atau penemu komputer. Jadi ini buatan Charles Babbage tadi. Ini awal kali alat hitung pertama kali yang disebut komputer awal-awal tuh seperti ini. Different engine. Nah, setelah tahun 1940, perkembangan komputer dibagi 5 generasi. Pertama, setelah tahun 1940, komputer generasi pertama. Komputer generasi pertama ini bentuknya seperti tabung vakum ya, jadi ke tabung-tabung gitu untuk menyimpan data. Dia yang pertama dinamakan ENIAC. ENIAC ini bentuknya begini. Tabung-tabung besar, perhatikan. Seperti itu ya, ada banyak tabung-tabung besar. Terus kemudian masih di generasi pertama ada namanya EDVAC. EDVAC ini bentuknya masih sama seperti ini, tapi penggunaan tabungnya lebih sedikit. Misalnya perlu 20 tabung, di EDVAC itu paling juga cuma 10 tabung lah setengahnya. Terus kemudian masih di generasi pertama ada namanya EDSAC, Electronic Delay Storage Automatic Calculator. Ini lebih kecil lagi ya, lebih ramping ya. Tabung-tabungnya tuh lihat ya lebih kecil lagi. Bahkan penggunaan raksa merkuri dalam tabung menyimpan data. Terus yang keempat ada namanya UNIVAC, satu komputer. Pada tahun 1951, Dr. Maudsley dan Eckert menciptakan UNIVAC 1, komputer pertama yang digunakan untuk proses data perdagangan. Jadi ini komputer paling pertama
untuk perdagangan yaitu Univac One, Univac First ya, Univac 1. Lanjut, contoh yang selanjutnya dari perkembangan komputer generasi pertama yaitu Enigma. Nah, Enigma ini sudah lebih ramping tapi padat sekali ya walaupun masih besar. Nah, ini Enigma mesin berhasil dirakit oleh Alan Turing dan Hal Hodgkin serta timnya British Tabulating Machine Company menggunakan prinsip elektromekanis untuk manajemen komunikasi militer Nazi selama Perang Kedua. Mesin ini terdiri atas ratusan silinder. Jadi ada tabung-tabung silinder. Nah, ini yang bulat-bulat ini ya, tabung silinder. Yang berputar rotor memungkinkan sekutu mendeskripsikan pesan. Jadi untuk penyampai pesan. Selanjutnya setelah tahun 1940, komputer generasi kedua. Nah, ini komputer generasi kedua mempengaruhi perkembangan komputer transaksi menggunakan vakum untuk televisi, radio, dan komputer. Jadi tahun 48 itu mulai untuk transistor televisi, radio, dan komputer. Bentuknya seperti ini. Nah, inilah bentuk komputer generasi kedua. DEC PDP-H, DEC PDP-8. Terus selanjutnya komputer generasi kedua. Beberapa bahasa pemrograman mulai bermunculan pada saat itu. Bahasa pemrograman Common Business Oriented Language, jadi COBOL, dan formula translator Fortran. Ini bahasa-bahasa komputer mulai umum digunakan. Nah, jadi di komputer generasi kedua itu lebih ramping lagi ya. Oke, kita batasi sampai komputer generasi ketiga saja. Sebentar. Oke, langsung saja. Komputer generasi ketiga tahun 1940 yaitu tahun 1964 sampai awal tahun 1980. Jack Kilby, seorang insinyur di Texas Instrument, mengembangkan sirkuit integrasi IC. Jadi ada namanya mesin IC. Kalau di setiap HP, di setiap itu IC-nya. Di tahun 1958, IC mengkombinasikan 3 komponen elektronik dalam sebuah piringan silikon kecil yang terbuat dari pasir kuarsa. Jadi kemajuan komputer generasi ketiga lainnya adalah penggunaan sistem operasi. Jadi operasi Windows. Nah, itu sistem operasi dulu itu masih sistemnya banyak hal. DOS, Windows, IBM, dan yang lainnya. Nah, inilah setelah tahun 1940 ada namanya IC seperti ini. Nah, IC itu seperti ini, kecil sekali. Setelah tahun 1940, komputer generasi keempat, awal 80-an. Tujuan pengembangan menjadi lebih jelas, mengecilkan ukuran sirkuit dan komponen elektrik. Jadi lebih kecil lagi ya, jadi seperti bentuknya kayak PC. Komputer PC itu yang ada monitornya, terus ada kotaknya. Nah, itu zaman dulu, zaman Pak Im. Nah, kemudian komputer generasi kelima. Nah, sekarang kita masuk di komputer generasi kelima. Sistem yang mampu mengkoordinasikan banyak CPU untuk bekerja secara serentak. Kemajuan lain adalah teknologi superkonduktor yang mungkin elektrik tanpa ada hambatan. Apapun yang nantinya dapat mempercepat kecepatan informasi. Jadi internet, bahkan sampai laptop itu termasuk komputer generasi kelima masa depan. Oke anak-anak, pelajari ini tolong disalin saja, nggak usah secara lengkap. Tugasnya adalah menyalin sejarah komputer generasi pertama sampai generasi kelima. Jadi generasi pertama diciptakan tahun berapa oleh siapa, generasi kedua diciptakan tahun berapa oleh siapa, dan yang lain-lainnya. Oke? Tuhan Yesus memberkati.